hujan. Berarti apa yang menjadi kenikmatan ibadah malam minggu tidak dihalangi. Makanya alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat sehat walafiat, nikmat hujan yang sebentar, kita dapat terus melakukan amal saleh. Hadirin dirahmati Allah, kita berlanjut pada pembahasan yang cukup menyeramkan sesungguhnya, karena kita melanjutkan bab jenazah. Karena kita akan melalui bab-bab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala albasu min siyabikumul bid fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha qawlakum rawul khamsatu illa Nasa'i wa sahhahahu at-Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, albasu min thiyabikumul bid, pakaikan kalian dari pakaian yang warna putih, artinya kain kafan. Perintah Nabi, pakaikan yang warna putih. Sekaya apapun orang, jangan diwarna-warniin. Tentang kaya warna hijau bludru lagi. Nah, tetap pakaian terbaik adalah pakaian putih. Fa innaha min khairi siyabikum, maka sesungguhnya kapan putih tersebut min khairi siyabikum, itu pakaian terbaik kalian. Walibasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan adalah pakaian yang sangat bagus. Artinya di sini apa? Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai berpakaian yang menghilangkan ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair, berarti mafhum mukhalafahnya, jangan berpakaian yang menghilangkan ketakwaan. Satu, terbukanya aurat. Dua, terlalu mencolok. Batik 20 juta. Batik apaan itu? Sutra 100% sponsor 20 juta. Itu bukan pakaian ketakwaan, karena terlalu berlebih-lebih. Tapi bahwa menjadi pakaian harus bagus, iya bagus, tapi tidak. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka yang berlebih-lebih. Jadi ibu-ibu, cukuplah gamis yang 250 lah, jangan yang 35.000. Ketemu rinso hilang warnanya. Lalu jadi terlalu rendah banget jangan. Nabi gak suka apa umatnya itu asal bertingkah laku monal belaga miskin sampai kayak orang gembel monal. Nabi gak suka tuh. Makanya perhias kalian. Khususinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik kalau mau masjid, artinya dalam ibadah yang bagus, yang wangi. Gak punya minyak wangi di rumah, di masjid disediain. Ingat, tetangga kalian itu terganggu dengan bau kalian. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, kata tetangganya, wah, bau filter ini. Habis roh filter. Oh, sudah, bau Samsung ya. Tetangganya terganggu. Dan pernah saya sebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, seorang yang kucel datang ke masjid Nabi minta ya Rabbi, kata Nabi Muhammad, bagaimana mau dijawab? Pakaiannya kucel, najis, kemudian makanannya haram. Masya Allah. Itu ada gambaran-gambaran Badui di zaman Nabi yang Nabi mengkritiknya. Kalau gara-gara jadi umat Islam kurus, bengkek, kering, aneh itu. Begitu masuk Islam, kurus, bengkek, kucel, wah itu aneh. Salah alamat itu. Salah alamat. Nabi itu ganteng, gagah. Umar bin Khattab. Kadang-kadang ahli-ahli sufi, sufah itu tasawuf
menguruskan badan. Ya, menguruskan badan agar kuat hafalan Quran. Bukan, mohon maaf, jadi belaga sufi akhirnya meninggalkan dunia syahwat tapi ternyata jelek gitu. Justru itu menyakiti diri sendiri. Waktunya makan, waktunya minum. Waktunya puasanya puasa. Waktunya batal-batal, jangan 3 hari tanpa geni begitu. Aliran apa itu? Mutih. Gua mau ciptain daging, bahimatul an'am, mutih. Oh, ini bentuknya adalah pengendalian diri syahwat. Ya kalau ente pribadi boleh, tapi ajaran Islam secara umum tidak mengajarkan begitu. Ya, dulu kan ada istilah tapa geni kepada poro wali-wali ya, mengasihkan uslah seperti Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Goa Saparwadi, seperti Joko Tingkir, seperti Ki Kebukenanga, termasuk Sesi Jenar, termasuk Sunan Kalijogo. Itu mariado mereka nggak dijadiin sandaran. Sandaran kita Nabi Muhammad, ada pun mereka punya riado sendiri terserah. Ya. Oh, Nabi Muhammad SAW, beliau perutnya kecil banget tuh, sampai himason. Dalam kitab Ibnu Abi Jamrah. Ya, kalau ente mau ngambil yang suka tasawuf nih, yang suka ikut tarekat-tarekat, saya kasih dalil kalau ente mau kurus-kurus. Di dalam kitab Ibnu Abi Jamrah disebutkan Nabi Muhammad itu diikat perutnya karena laparnya. Ingat, laparnya beliau karena keadaannya memang dulu diembargo, bukan menyengaja lapar. Saya ulang. Nah, ada pun kalau antum mau ikutin itu boleh-boleh aja, tapi itu tidak sunnah. Kemudian memperkecil dengan cara puasa sepanjang tahun. Siyamud dahar itu makruh. Puasa kita ya puasa Nabi Muhammad. Memang ada dari Nabi Muhammad, khairus siyamud Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Yang hari ini puasa, besok enggak. Nah, kalau mau itu tuh, itu kan diakui sama Nabi, dilegitimasi. Bukan setiap hari puasa. Akan tetapi ada memang puasa Nabi Idris adalah puasa dahar. Nah, kita ketemu sama teman kita, sahabat kita, Bang Maulana itu setiap hari puasa. Dia puasa Nabi Idris. Saya ketemu di studio, ngapa puasa saban hari? Saya nggak punya istri, bahaya syahwatnya, duit banyak, makanan mewah, mainannya artis. Kalau saya nggak puasa, kalau mau begitu cakep bagus. Ustaz Maulana melazimkan puasa dahar, Pak. Setiap hari dia puasa. Kalau ada undangan baru dia batalkan. Ya, kayak misalnya di studio ada gorengan, demi menghargai yang bawa gorengan, dimakan saja. Itu. Misalnya saya bawa gorengan, ayo pada tim kreatif ayo pada makan-makan gitu. Nah, Ustaz bawa ya, dia membatalkan. Saya jadi gak enak gitu. Gak apa-apa, saya kan siap mudahar. Kalau siap mudahar, kalau ada tamu yang menyajikan, sunnah Pak. Sunnahnya adalah kalau ada kita bertamu di rumah orang bikinin kopi, kita lagi puasa sunnah, batalin. Menyenangkan orang itu didahulukan daripada puasa diri sendiri, apalagi puasa sunnah. Gitu. Tapi jangan di bulan Ramadan lagi. Itu kan jadi habis kopi nih, kita batal bareng. Sunnah wakaf minu, jadi itu ya, pakaian yang terbaik adalah pakaian ketakwaan. Wakaf minu fiha mautakum, dan kafankan olehmu padanya pada pakaian putih tadi orang yang telah meninggal. Diriwayatkan Imam yang 5 kecuali Imam Nasai, hadisnya hasan menurut Imam Tirmizi. Wan Jabir bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, berkata, ia bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mengkafankan salah seorang di antara kalian akan saudaranya, maka perbaguslah kafannya. Maksudnya apa?
Bukan kafannya yang mewah, caranya yang bagus. Emang gak ada aturan baku, tapi juga jangan digubet kayak lepet. Gubet deh, gubet. Asal ketutup aja. Itu waktu corona ya. Asal aja udah dengan jaket-jaketnya ditutup aja udah. Kalau corona masih ada dalil yang membenarkan, ya, yang meninggal dengan jaket-jaketnya sudah dikubur karena itu wabah. Wabah boleh. Wabah itu matinya jihad. Orang yang matinya jihad dikuburin bareng darah-darahnya. Orang covid corona dikuburkan bareng pakaian-pakaiannya. Itu ada dua pendapat. Ada satu pendapat, corona itu mati bersama inangnya. Inang adalah nyawa yang hidup nih. Selama nyawa hidup, corona hidup. Begitu dia mati, corona mati sudah. Karena corona itu butuh inang, butuh tempat untuk bersemayam. Ketika nyawanya mati, ya mati. Jantungnya mati, berdetak, sudah. Coronanya mati. Jadi ada dua pendapat kemarin. Mandikan, nggak bakal nular. Orang inangnya juga udah mati bersama kematian daripada jenazahnya. Tapi yang satu pendapat, jangan, itu masih ada virusnya. Maka harus langsung ditutup, dibungkus, di-cramping, kirim lewat gosen. Masya Allah. Ya Allah. Waktu covid corona ya Pak, ambulan sehari ratusan. Allah Akbar. Pemandangan di depan kita, mobil bukan satu dua, di Rawadas, di mana tuh ya tempat-tempat covid corona, 30 mobil antri. Nguburinnya udah bukan pakai orang, pakai beko, karena orang udah gak kuat dari kubur tuh. La haula wala quwwata illa billah. Kita yang selamat harusnya banyak belajar. Begitu corona lewat, belagu lah, sombong lah. Kemarin aja pas corona semuanya takut. Orang bersih tiarap, wajib tiarap, Masya Allah. Sekarang Masya Allah, semestinya kita banyak belajar ya. Kan wa anhu, dan kata Nabi, baguskan dia punya kafannya. Ya, dibaguskan ini maksudnya bukan masalah mahalnya ya. Dikatakan di sini wal ihsanu fil kafan, dan bagus di dalam kafannya. Kata Syekh Umar Hamdan selaku pentafsir hadis tersebut, itu pertama nazifan abyad, yang paling bersih gitu ya. Au min jinsin malbis bil hayat, atau dari segi yang pantas dipakainya kafannya. La afkhor, jangan kafannya terlalu bagus. Wala mughali, jangan yang terlalu mahal, dan jangan beli kafan yang mahal. Nah, nanti ada lanjutan ini. La tagolu ya, ada lanjutannya. Nah, wa anhu, diriwayatkan dari Jabir juga. Qala, berkata ya, menceritakan ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulain. Nabi menggabungkan satu kubur dua laki-laki min qatla Uhudin, yang mati perang Uhud. Satu kubur dua orang laki-laki, sama satu kubur 3 orang yang kena corona. Gak apa-apa. Fi saubin wahid, bahkan dalam satu pakaian sama Nabi. Tsumma yaqul, kemudian Nabi berucap, ayyuhum aktsaru akhdhil Quran. Di antara dua orang ini, mana nih yang paling banyak hafalan Quran? Fa yuqaddimahu fil had, maka didahulukan yang paling banyak hafal Quran. Itu berarti begini, pelajaran yang kita ambil. Nabi nyuruh yang paling banyak hafal Quran di antara mereka siapa? Ini. Duluin dia ke liang lahat. Duluin dia ke liang lahat. Walam yugassalu, jangan dimandikan. Walam yusoli, gak usah disolatin, mereka udah ahli jannah. Tapi siapa yang paling dulu? Yang menjadi imamnya, yang paling banyak menghafal Quran. Artinya apa? Bahkan di kuburan, mereka yang terbaik, yang menghafal Quran, yang soleh, yang rajin ibadah, itu yang terbaik di dalam kubur, bukan cuma di masjid. Bahkan Nabi mengakui, siapa yang paling banyak baca Al-Quran, duluin masuk ke liang lahat, baru yang lain belakangan. Kuburan aja sampai begitu. Kalau kita memahaminya, berarti kubur juga menghormati penghafal Quran. Kubur menghormati ahli sedekah, ahli qiyamul lail. Kubur sangat menghormati. Makanya Nabi dulu itu, baru yang lain belakangan. Masya Allah. Ini hal-hal seperti ini jangan dianggap klinikung, Nabi yang ngajarin loh. Kuburan juga bersaksi terhadap kerjaan kita hari-hari. Kalau kita ahlul khair, kuburan memeluk kita, bumi memeluk kita dengan hangat. Ahlan wa sahlan
bi ibadillahi sholih. Selamat datang wahai hamba Allah. Saya peluk tubuhmu sekarang sebagaimana kau berjalan dalam keadaan ibadah. Di perut, di muka punggung bumi Jati Waringin masjid, badi zikir, tempat orang-orang saleh, gotong royong, baik sama orang. Ketika dia meninggal dunia, bumi memeluk dengan hangat. Sini, datang kembali. Tapi yang jalannya sombong di pundak bumi, gak pernah masjid, gak pernah mushola, gak pernah nongkrong orang soleh, gak pernah gotong royong, jangankan kuburan, RW aja gedeg. Ini orang gotong royong gak pernah nongol, jangan kuburan, RT gedeg, betul gak? Sederhana aja kalau berbuat itu. Jangan sampai kita nauzubillah ditolak sama kubur. Tapi belum pernah ada yang ditolak sama kubur secara nyata kecuali di Indonesia, ya. Itu di Indonesia yang jenazah ditolak sama kuburan nggak ada. Aslinya semuanya diterima. Tinggal nanti hakikatnya tuh. Ada yang langsung dicet, ada yang fasihul qabr, luas kuburannya. Allah, bukan luas kuburan itu meluas. Itu namanya amrun haqiqah, perkara hakikat yang kita nggak tahu. Diriwayatkan di dalam kitab Irsyadul Anam punyanya Habib Usman Betawi itu kalau kita baca bab kubur. Tatkala kantong punjin, orang dulu nyebutnya kantong punjin. Tahu kantong punjin nggak? Zaman pitung, duit ditaruh kantong tuh, goldenan, gobanan. Nah, itu namanya kantong punjin. Begitu nguburin, kantong punjinnya ketinggalan. Berdasarkan itu, maka boleh membongkar kuburan bila salah menghadapkan kiblat. Begitu dikubur, dong kiblat ada sono, bongkar, ganti, boleh. Atau yang penting masih baru, jangan udah 3 tahun. Wah kiblat udah, kuburannya udah berantakan. Atau menghadap kiblatnya salah. Yang kedua ada ketinggalan barang berharga. Itu tadi kantong punjin. Kantong punjinnya jatuh. Akhirnya dibongkar lagi kuburan. Begitu beberapa pancul keluar api. Keluar api. Diriwayatkan di dalam kitab Habib Usman tuh Irsyadul Anam. Babnya bab orang yang meninggalkan sholat. Ditanya sama saudaranya, ini ngapain keluar api? Keluar api Pak, bara panas. Sepanjang hidup saudara saya, dia gak pernah sholat. Allah gak pernah. Allah tunjukin tuh hal hakikah di dalam kubur. Kita bukan kayak kucing mati dikuburin kelar. Enggak. Manusia justru mendapatkan pengadilannya setelah dia dikubur. Ayuhal amwal, wahai calon-calon kematian, tetap istiqomah. Biar kata hujan, duduk apa berangkat, ngerinya lagi ngadem mati. Males ngaji hujan mati. Nauzubillahimin, ya lagi males lagi. Tapi kalau lagi hujan-hujan kena geledek, jihad. Dia meninggal kenapa? Lagi mau berangkat ke Darul Iman kena geledek. Masya Allah, mari kita usung jihad fisabilillah. Masya Allah. Makanya saya biar kata geledek-geledek tadi datang, karena ibu-ibu udah ngumpul. Diteleponin kan, gitu tadi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma fadna wa iyyakum, semoga Allah menjaga kita ya, menjaga kuburan kita ya Allah ya Rabb. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karramallahu wajhahu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la taghalu fi kafan fa innahu yuslab sari'an, rawahu Abu Dawud. Kata Ali, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, jangan mahal-mahal beli kain kafan. Artinya jangan beli yang mahal-mahal. Fa innahu, sesungguhnya kain kafan yuslabu sarian, akan cepat rusak. Dia akan cepat dimakan oleh, justru kalau kebangetan mahal, ya. Makanya saya bingung tuh. Kalau yang dipetik, ya, yang dipetik kan cacing lama tuh masuk ke dalamnya. Tapi itu amrul jasad. Kalau amrul jasad nggak ada masalah. Amrul jasad itu perkara jasad, itu perkara duniawi. Mau dia dipetiknya di mana, tetap yang ditanya itu bukan jasadnya, yang ditanya adalah ruhnya.
bukan karena dipetik terus malaikat muka nungguin aja petinya ambrol. Kapan petinya ambrol? Dulu waktu SD saya berpikir begitu. Orang kalau mati dipetik berarti malaikat muka akhir nungguin petinya hancur atau ngebuka petinya gimana tuh? Kemudian ngekek gitu ya. Oh ternyata itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Jadi persoalannya adalah yang ditanya adalah rohnya. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Nah, wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli la ghasaltuki al hadis. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahih Ibn. Dengerin, para suami. Kata Aisyah, Nabi ngomong sama saya, kalau engkau mati sebelum saya wahai Aisyah, aku akan memandikanmu. Saya ulang ya. Kata Nabi sama Siti Aisyah lagi ngobrol-ngobrol, kalau kamu mati duluan Aisyah, saya yang akan memandikan. Berdasarkan hadis ini, wahai para suami, mandikanlah istrimu. Nabi aja udah punya cita-cita. Ya, Bu yang suaminya nggak hadir, salamin. Tadi Ustaz Abi bacain hadis riwayat Siti Aisyah. Kata Nabi, kalau lu mati duluan, saya yang akan memandikannya. Kita lihat tafsirnya. Al-hadis dalil. Ini hadis menjadi dalil. Allah anna li rajulin, bahwa bagi seorang laki-laki ayat sila zaujatahu, kalau memang cinta, dia yang mandiin istrinya. Oh, jangan ambil perempuan tuh kalau bisa. Kalau memang gak bisa mandi, bareng berdua. Jangan bini lagi dimandiin sama ambil, lagi ngitungin tanggokan mati aja. Ngobrol apa teh? Ngobrol apa teh? Ngundang dah. Udah itu mah urusannya ada. Panggil Pak RT, tolong bantu undangin saya sholat jenazah, tolong saya mau mandikan istri saya. Tuh yang cakep. Udah perkara-perkara itu yang lain. Nih mandi dulu istrinya. Gitu. Masya Allah. Wa huwa madzhabul a'immah salas. Ini adalah mazhab imam yang 3. Nah, bayangin, dari hadis Nabi aja ada satu imam yang gak sepakat. Mohon maaf yang saya ya, ini gak live kan? Live ya? Ya udah live sekalian dah. Ini nih, ada seorang tokoh salafi ngomongnya begini nih, saya dapat YouTube-nya. Kiai itu kepinteran, terlalu pinter sampai mentafsirkan hadis. Kata dia tuh, katanya kiai kita kepinteran, hadis ini ditafsir jadi maulid, hadis ini ditafsir jadi tahlilan, kata dia. Nah ini mengenai memandikan jenazah perempuan istri aja, Imam Hanafi gak sepakat. Padahal kata Nabi, kalau kamu meninggal, saya yang akan mandikan. Ini berdasarkan 3 imam, Syafi'i, Hambali, sama Maliki. Apa kata Imam? Qala Abu Hanifah. Kata Imam Hanif, layak siluhan, jangan dimandiin. Imam Abu Hanifah tuh. Jadi kira-kira yang pinter kiai kita apa di atasnya lagi tuh. Jadi Imam Abu Hanifah ya gak sepakat. Bukan gak sepakat sama Nabi. Kenapa? Karena wattafaqu ala anna lil mar'ati an taghsila zawjaha. Ya, karena boleh jadi Imam Abu Hanifah mengatakan istri itu ada mantannya enggak? Ada mantan. Kalau udah cerai jadi orang lain gak dia? Batal gak sama istri? Sebagaimana batalnya sama istri, Imam Syafi'i kan sama istri batal. Kalau Imam Malik gak batal. Maka perbedaan batal atau enggaknya berarti sah gak memandikannya? Bagi yang batal, sah gak memandikannya? Yang gak sah kan batal. Nah ulang, sama istri batal ke Imam Syafi'i? Batal. Ngomongin yang lain kagak, seperti Maliki. Jangan sama istri sama perempuan aja kalau ditawaf kan ketewakan tuh waweweknya, nggak batal kan? Imam Malik. Artinya para imam berbeda tentang hukum batal atau enggaknya terhadap istri. Sebagaimana batalnya kepada istri, berarti mandi jenazahnya sah nggak kalau batal? Nggak sah. Makanya Imam Abu Hanifah karena dia batal sama istri, dia bilang nggak bisa. Kenapa? Karena batal sama istri, batal juga memandikannya. Kata Imam Abu Hanifah. Nah tanya tuh apa yang bilang kiai kita kebangkatan pinter. Bukan kebangkatan, itulah ilmu, itulah cahaya ilmu. Subhanallah. Ya, imam yang 3 sepakat, yang satu enggak. Bukan yang satu kepinteran,
Justru ini adalah warasatul anbiya, warisannya para nabi. Kalau kita kepintaran, masuk dikata ditafsir, memang kudu ditafsirin. Kalau nggak ditafsirin kayak apa itu? Hadis-hadis yang letterlock. Contoh, kan kita udah belajar hadis Nabi Muhammad mengangkat istrinya ke pundaknya beliau untuk menyaksikan pedang Habasyah yang lagi main-main di depan masjid Nabi Muhammad. Siti Aisyah, ya Rasul, pengen lihat dong, pengen lihat. Iya, tutup mukamu, tutup pakai burko, sutra, naikin. Diangkat sama Nabi Muhammad. Sunnah ngangkat bini, berani gak? Bentar sampai rumah. Siti Aisyah beratnya 35 kilo, bini ente 85,5. Copot gak tuh pinggang? Garangan aja kalau hadis main angkat aja begitu. Saya juga otek. Ini saya berapa? Jadi hadis itu kudu diterjemahkan di kontekstual. Oh ini konteksnya bagaimana? Nah makanya ada kaidah hadis itu begini. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususin sababi. Ada juga al-ibrah bi umumis sabab la bi khususil lafzi. Kalau belajar mustalah hadis ketemu kan. Kadang-kadang ada hadis yang konteksnya hanya orang tertentu, yang lain gak kepake. Seperti ada sahabat Nabi datang, ya Rasulullah al-sani, ya Rasulullah wasiatkan saya. Apa Nabi? La tagdob, jangan kau marah. Ya Rasulullah wasiatkan saya. La tagdob, 2 kali. Tapi 3 kali. La tagdob, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Engkau akan masuk surga. Karena konteksnya orang yang melapor kepada Nabi minta wasiat itu tukang marah. Mohon maaf, tukang nampar anak bininya. Makanya kata Nabi, la tagdob, la tagdob, la tagdob, walakal jannah. Jangan marah sampai 3 kali, insya Allah kamu masuk surga. Tuh. Tapi yang di sini bisa dipakai enggak di perguruan? Ada anak nih bolos sekolah, mau dihukum, la tagdob, la tagdob. Nggak bisa. Baru mau dihukum, jangan marah Pak Kepala Sekolah, jangan marah, engkau akan masuk surga. Hancur-hancuran hadis itu. Nggak bisa. Ada hadis konteksnya buat orang tertentu, nggak bisa buat orang banyak. Tapi ada sebabnya buat orang banyak, buat sekalipun konteksnya buat pribadi, gitu ya. Itu dalam belajar kita mustalah lagi. Intinya Nabi mengatakan kalau nanti engkau meninggal dunia sebelum saya, wahai Aisyah, maka aku akan memandikanmu. Yang pertama tadi pelajarannya adalah seorang suami mandiin istri. Yang kedua apa pelajarannya? Ini namanya alamatun nubuwah. Inilah tanda kenabian. Beliau udah tahu yang mati duluan adalah saya. Allah. Coba kita lihat terdasi ya. Kalau nanti kamu mati duluan Aisyah, saya akan memandikan kamu. Itulah namanya alamatun nubuwah. Karena Nabi tahu yang bakalan mati saya duluan. Dan setiap suami kagak bakal mandiin bininya kalau saya kagak wasiat, betul? Makanya Nabi, kecerdasan Nabi, oh iya, karena saya bakal mati duluan, maka dia bilang kepada saya, wahai Aisyah, kalau kamu meninggal, saya akan mandiin kamu duluan. Masya Allah. Artinya apa? Walaupun Nabi meninggalnya duluan, berarti ini wasiat Nabi kepada seluruh suami, ayo mandikan istri saya dan jangan dimandiin kalau belum meninggal. Ya, main mandiin aja orang belum meninggal ya. Bu ya. Kalau laki lagi meninggal ya, ikut hadir memandikannya. Tapi kuat nggak? Biasanya kalau perempuan nggak kuat. Kalau laki lebih kuat. Apalagi yang udah berumah tangga 60 tahun. Nenek-nenek meninggal, dinyengir aja itu aki-aki. Mati juga lu Nek. Ya Allah. Udah pasrah lu 60 tahun rumah tangga. Allah. Mati juga lu Nek. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pelajaran ketiganya nih. Ini pelajaran ketiganya nih. Baru inilah ketinggian Islam. Salamin sama semua orang. Ada nggak agama selain Islam yang ngajarin sampai begini? Mandikan istrimu ketika dia meninggal dunia. Ada nggak ajaran agama-agama lain? Kalau mau berbandingan agama, hanya Nabi Muhammad yang soalan cinta sampai mati. Tuh. Jadi absurd tuh yang ngomong tentang cinta kolosal, ya
tentang sebuah cinta romantikisan, alah semuanya bullshit kecuali Nabi Muhammad. Langsung dia bilang, kalau kamu meninggal, aku yang akan. Dia kan panglimanya para nabi, pimpinan syariat Islam, hukum di tangannya. Coba lihat bagaimana reaksi beliau ketika tentang sebuah jenazah, aku yang akan memandikan. Nggak ada dalam agama pimpinan-pimpinan agama mandiin bininya. Nah, itulah keagungan agama Islam. Yang kalau kita lihat berbandingkan, Masya Allah, memang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Nah, kemudian bagaimana nih? Lagi mandiin, anaknya nangis, air matanya jatuh ke jenazah. Jangan sampai jatuh air matanya, nanti diazab. Begitu nggak? Banyak nggak di sini? Saya lurusin ya. Ada hadis Nabi, innal mayyit yu'adzib bibikai ahli. Sesungguhnya seorang mayit diazab karena kesedihan keluarganya. Sedihnya yang kagak terima takdir. Yo, mohon maaf ya, bapak. Nah itu ya begitu. Ancamannya kalau kamu kayak begitu, jenazah akan diazab. Tapi kalau yang matinya wajar, nangisnya nangis sedih, manusia. Ya maafin dede. Air matanya jatuh gak ada masalah. Gak ada dalilnya tuh air mata jatuh, mayat diazab. Kadang-kadang usap dulu air matanya usap dulu. Kenapa? Jangan sampai netes nanti jenazahnya. Itu fitrah manusia. Dumul ain, mata yang menetes air mata itu adalah fitrah. Jangan didramatisir bahwa nanti kemudian si mayat akan diazab. Justru itu adalah fitrah manusia. Yang nggak boleh itu tuh, ya, yang ditayangkan oleh anak Panjaitan waktu ditembak bapaknya, bapak darah diginiin ke mukanya. Haram dalam Islam, ya. Dalam Islam hukumnya haram. Nggak boleh. Sampai dulu orang jahiliyah tuh ambil debu. Kutubi zauji, udah mati, suami saya mati. Ya mana, ya Lata, ya Musa, bangkitkan lagi suami saya. Begitu. Nah itu diomelin sama Nabi. Gak boleh begitu. Gitu. Kalau yang begitu gak boleh. Makanya meratap itu gak boleh meratap. Dede bangun lagi deh, jangan tinggalin mama, haram. Gak boleh. Tegarlah jadi orang. Dia juga dulu lahir sendiri, kita juga dulu lahir sendiri, betul gak? Kita gak punya siapa-siapa, tiba-tiba kita seperti punya siapa-siapa. Makanya yang paling berat di dunia ini merasa memiliki. Kalau dititipin mah aman. Namanya dititipin, waktunya diambil, ambil. Tapi kalau merasa memiliki udah terlalu dalam. Saya dibilang tega anak mau mondok. Ya, lu gak ada nangis-nangisnya anak mondok. Justru dipondokin, dia akan menjadi seseorang yang bertakwa. Kalau kita tangisin, akhirnya kumpul lagi tawuran, akhirnya kumpul lagi rokok, mabok, judi online, slot game, lah Allah wala quwata. Justru lebih nangis itu daripada anak berangkat pondok dalam keadaan keriduan. Gitu. Ada orang tua saking tegarnya anaknya mati, itu nenek-nenek nangis juga enggak, saking tegarnya. Nek, itu anaknya meninggal, kok kagak ada nangis-nangisnya? Anak gua PIP 12, mati atuh masih ada 11. Subhanallah. Ya, anaknya 12, mati atuh masih rame. Anak sekarang cuma 2. Ya mati atuh kehilangan banget ya. Masya Allah. Nah, lagi sudah waktu belum ya? Kenakan sih gua ada cara soalnya. Nah, Wa'an Asma binti Umais. Nanti ada nih, agak jauh. Berarti pertemuan selanjutnya ada wanita yang udah dikuburin Nabi Muhammad marah-marah. Ngapa nggak bilangin saya, kata Nabi? Dia udah dimati, dia dikuburin. Rupa-rupanya Nabi sayang sama itu perempuan ahli ibadah. Akhirnya itu menjadi dalil waktu Habib Umar datang ke Habib Mundir. Beliau sholat jenazah di atas kuburnya. Orang kalau nggak baca hadis, Habib Umar kok sholat di atas kuburan? Kok Nabi Mundir udah lama berbulan-bulan. Terjadi sama Nabi Muhammad. Seorang wanita meninggal udah lama. Ditanya sama Rasulullah, di sini kalau namanya Gomidia, kalau nggak salah namanya. Si itu mana ya, gitu ya? Ditanya, tiba-tiba
qad matat ya Rasulullah, udah meninggal. Apa kata? Afala kuntum an takhbiruni. Oh, kata gitu. Kok kagak dia ngomong sama saya? Faka'annahum sagharu. Ente meremehkan masalah ini. Rupa-rupanya perempuan ini soleha. Nabi merasa rugi kalau tidak mensolatkan dia. Subhanallah. Tuh artinya seorang anak bapaknya meninggal nih. Dek, bapak mau dikubur jam 1 ya. Kamu masih di mana? Waduh, saya masih di Melbourne. You know? Ini sapi Manggarai ini. Ini kalau anak ditungguin, anaknya masih di Bandung. Kuburin aja bapaknya. Asra'u bil janazah afdal. Lebih cepat mengurus jenazah lebih afdal daripada nunggu-nunggu itu. Nunggu juga ada apa yang mau ditungguin? Ya, kadang-kadang mau nutup kapan aja. Udah belum? Udah semua belum? Udah semua dulu diapain? Tutup aja, udah tutup. Karena perintah Nabi kalau itu jenazahnya orang baik, dia bilang apa? Kuburkan saya cepat. Saya pengen mendapatkan nikmat Allah. Gitu. Kalau jenazah itu baik. Kalau jenazah itu buruk, kata Nabi, secepatnya kamu menguburkan, itu artinya kuburkan ikut sama jenazah. Gitu. Makanya asra'u bil jenazah, percepat urusan jenazah, jangan lambat-lambat. Gitu ya. Artinya seorang anak, bapaknya udah dikuburin, dia nyampe udah ke kuburan, jangan nangis, jangan baca doa, jangan apa, langsung usulnya anak bayi Allah, cakep. Baru nyampe langsung sholat jenazah di atas kubur, cakep. Itu yang terjadi sama Nabi Muhammad. Ada perempuan udah dikubur lama, kata Nabi, kenapa saya gak dikabarin? Tunjukin saya, dullani ala qabriha, tunjukin saya. Fadalluhu fasollu, di ujung yang ngeri, di ujungnya yang ngeri Pak. Wazada Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna hadhil kubur mamlu'atu zulmah. Sungguh kuburan dia ini, yang perempuan ini dan rombongannya ini, itu dalam keadaan terzolim. Dia kuburannya gelap. Maka wa innallaha yunawwiruha, dan Allah memberikan cahaya kuburnya bisolati alaihim, dengan sholat saya. Oh, karena ini ternyata perempuan ini dirajam Pak. Ya Rasulullah, saya zina, dicuekin sama Rasulullah. Ternyata dia dirajam. Nah, perempuan yang ngaku zina dirajam, selama takolannya itu berdarah-darah sampai mati, itu arwahnya langsung disambut oleh malaikat di surga karena dosanya udah habis dengan cara ditakolin. Jadi kalau dilihat ada orang dirajam, jangan dibilang kejam, justru itu penghapusan dosa dia. Daripada digamparin di akhirat, betul nggak? Mendingan di dunia ditakolin. Sungguh kata Nabi Muhammad, itu aku lihat jenazahnya direbutin oleh malaikatur rahmat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya pada bab masalah jenazah, masih beberapa lagi. Sangat menegangkan tapi sebagai oleh-oleh. Sesungguhnya ini adalah bagian dari persiapan. Sebaik-baiknya orang beriman kata Nabi yang menyiapkan kematian. Hadir di sini kudu senang Pak. Hadir di sini kudu bahagia. Berarti ini bagian dari kita menyiapkan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kan di dalam kata Imam Syafi'i, suami sama istri kan batal. Ya. Sekarang kita suami disuruh mandiin bini kita, batal nggak tuh?